Sungguh kami Tuhan sangat menikmati kasih hari ini, sangat sungguh luar biasa, memberikan cuaca yang cerah, memberikan yang terbaik untuk setiap yang kami harapkan. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, surahkan peristiwa di hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunkan Tuhan dosa kami agar tidak terhalang bagi menerima kata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk khotbah kita pada siang hari ini tertulis dalam Markus 12 ayatnya yang ke-30 sampai dengan 31. Kakak bacakan untuk kita semua. Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Baik, amin firman Tuhan yang menjadi tema kita pada siang hari ini yaitu kasih. Apa tadi tema kita? Kasih. Siapa yang tahu apa itu kasih? Sudah pernah kakak khotbahkan waktu tema kita orang Samaria yang baik hati, apa itu kasih? Perbuatan yang baik. Jadi kasih itu termasuk perbuatan baik. Kalau kita mengganggu teman atau melukai teman itu termasuk kasih? Tidak. Jadi di sini kakak punya pertanyaan. Siapa di sini yang punya sahabat atau tidak punya sahabat tapi punya teman dekat? Oke, coba ditunjukkan dari tangannya. Bagaimana rasanya kalau kita saling menyayangi ataupun saling mengasihi sesama kita yang bersahabat? Enaknya? Enaknya kalau kita punya sahabat, kita saling menyayangi. Oke, seperti firman Tuhan, ada juga firman Tuhan yang mengatakan bahkan sahabat, mau dia sahabat kita ini lebih dari saudara kita sendiri. Nanti semakin kalian dewasa, semakin kalian pahami bahwa kalian tanya apa saudara? Apalah kakak, adik, itulah yang bersaudara ya, iya keluarga. Itulah, tapi keluarga inti bukan jadi ibu anak dia muda, bukan kayak gitu ya. Jadi kayak sahabat. Jadi aku contohnya sama adikku di rumah. Bisa jadinya kami sering berantem, tapi aku sama sahabatku punya hubungan yang saling mengasihi, saling menyayangi. Jadi kayak gitu nanti untuk adik-adik sekolah minggu. Tapi lewat khotbah ini bukan jadi dibilang untuk saudaranya jadi nggak mengasihi, jadi cuma sama sahabatnya mengasihi, tapi sama semua ciptaan Tuhan harus saling mengasihi. Jangan memandang bulu. Apa maksudnya memandang bulu ini? Jangan menengok karena kaya, jangan menengok karena cantik, jangan menengok karena bagus rambutnya. Aku kawan lah karena cantik rambutnya, atau kawan lah dia dikasih aku jajannya karena banyak uang. Tapi lewat firman Tuhan kita kali ini dikatakan kita harus mengasihi seperti tema kita kasih. Kita harus mengasihi sesama manusia, tidak memandang bulu, tidak membanding-bandingkan, tidak membeda-bedakan. Oke? Seperti ada di firman Tuhan nanti dibaca di rumah di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Di sana ada bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Berarti yang baik hati ini termasuk dalam kasih, iya kan? Termasuk dalam kasihnya tadi, bukan? Segala perbuatan baik itu masuk dalam kasih. Jadi seperti yang sudah pernah kakak khotbahkan juga minggu-minggu sebelumnya, orang Samaria yang baik hati. Siapa yang udah masih ingat ceritanya yang kakak ceritakan kemarin? Masih ada? Cuman mengingat ya, bukan kakak suruh berbicara. Masih ingat kan pernah kakak khotbahkan? Oke. Jadi orang Samaria yang baik hati ini membantu siapanya di waktu itu? Membantu? Iya, seorang pria yang terluka, udah dirangkul uangnya, dilukai lagi dia di tengah jalan. Tapi yang pertama kali melihat yang terluka ini ada seorang imam, pendeta dia. Bayangkan kan nggak pendeta, tengoknya yang jatuh di jalan kan nggak dibantu. Yang kedua siapa yang melihat? Orang Lewi dibantu? Tidak. Yang ketiga siapa yang melewat dan membantu? Orang Samaria. Yang dilakukan orang Samaria itu bukan cuma membantu, bukan cuma disuruh berdiri lah kau ya, bukan cuma itu. Apa yang tadi yang pertama yang kemarin siapa yang masih ingat? Membantu luka,
Yang kedua, iya, menyiram dengan minyak dan anggur. Yang ketiga, menaikkan ke kedelai tunggangannya, dinaikkan dia ke kedelai. Kebetulan dia menaiki kedelai. Jadi kedelai ini kayak semacam, kalau di tempat kita itu pun udah dulu yang dulu nih, sekarang udah jarang kita lihat. Kayak pernah yang pelajari juga di sekolah dulu kan, kayak penggantinya beca sekarang lah kerbau. Tanya kalian kan membawa barang kerbau kuda, itulah kedelai yang dimaksud di sini. Selanjutnya membawa ke tempat penginapan dan dikasih lagi dia uang 2 dinar. Jadi 2 dinar itu dari dia dulu 2 juta. Itulah maksudnya 2 dinar ini. Jadi itu 2 dinar itu maksudnya uang. Jadi lewat firman Tuhan kali ini dijelaskan, difirmankan untuk anak sekolah minggu HKS Borong-Borong Kota, supaya kalau mengasihi jangan tanggung, harus mengasihi dengan setulus hati. Kayak tadi firman Tuhan pada saat gereja dewasa dibilang, kalau udah kita bantu orang jangan dibilang-bilang. Contohnya kita bikin dulu dibantu si Elma lah, si Anggun. Dan pada saat setelah itu dia lama-lama bilang begini, kalian tahu nih si Anggun itu waktu itu kalau bukan karena yang ku bantu itu, mana bisa itu kayak gini. Jadi nggak boleh kayak gitu. Kalau kita bantu teman kita harus tulus, jangan mengharapkan imbalan. Oke? Apa tadi tema kita hari ini? Kasih. Jadi mulai dari sekarang adik-adik sekolah minggu harus menerapkan kasih. Oke? Amin firman Tuhan. Kita tutup mata kita kembali, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, firman-Mu yang mengatakan kami harus saling mengasihi sesama saudara-saudara kami, teman-teman kami, semua kami Tuhan, umat manusia harus saling mengasihi. Maka Tuhan, agar boleh kami melakukan itu, bantu kami Tuhan, agar kami boleh menerapkan kasih terhadap sesama kami manusia, agar kami Tuhan layak disebut sebagai anak-Mu dan menerima berkat itu berikan kepada kami.